baca setiap hari Mbak, udah semingguan. Tapi kenapa saya malah tambah masalah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman sholawatnya? Udah berapa hari ini? Udah berapa banyak? Udah berapa hari? Udah berapa bulan? Udah ngerasa ikhlas belum? Kali ini aku nggak mau bacain testimoni ya ke teman-teman, tapi kali ini aku mau sekedar ngingetin ke teman-teman juga diri aku sendiri. Aku sering baca teman-teman yang cerita ke aku, yang curhat, Mbak, saya udah sholawat 15.000. Saya udah 2 minggu bersolawat. Kenapa pertolongan Allah belum datang? Mbak, saya udah 10.000 sholawat setiap hari. Kenapa belum ada jawaban dari Allah? Mbak, saya sudah baca sholawat sekali duduk 1000 kali. Saya udah baca setiap hari Mbak, udah semingguan. Tapi kenapa saya malah tambah masalah? Malah semakin hari masalah saya semakin banyak. Apakah ada yang salah dengan sholawat saya? Ataukah ada yang kurang, Mbak? Nah, gini teman-teman. Yang pertama ya, sebelum kita mengeluh kenapa sholawat kita belum mendapatkan hasil. Yang pertama, kita udah jalanin kewajiban kita belum? Apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita yang pertama adalah sholat. Itu yang nomor 1. Sholat. Sholatnya gimana? Karena percuma kita baca sholawat sehari sampai 20.000 kali, tapi sholat kita bolong-bolong. Percuma kita baca sholawat sampai encok-encok pinggang kita, tapi kita sholatnya selalu terlambat. Udah mau asar baru sholat zuhur, udah mau isya baru sholat maghrib, udah terang matahari baru sholat subuh. Apakah kita masih seperti itu? Kalau masih seperti itu, ayo teman-teman benerin dulu sholatnya. Karena nanti ketika kita meninggal di dalam kubur, yang pertama kali ditanyain sama malaikat itu bukan sholawat kita, tapi sholat kita. Sholat itu tiang dari agama teman-teman. Kalau sholat kitanya udah nggak benar, gimana? Seperti sebuah rumah, ya. Kalau pondasinya kuat, insya Allah rumahnya juga kuat. Rumahnya juga akan kokoh. Mau ketiup angin, mau ada hujan, mau ada apapun, dia tetap berdiri kokoh. Seluruh yang ada di dalam rumah tetap aman. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak benar, itu ketiup angin kecil aja udah roboh. Nah seperti itulah sholat teman-teman. Coba teman-teman lihat gimana sholatnya. Itu wajib loh teman-teman. Kita nggak usah deh ngejalanin amalan-amalan apalah segala macem. Fokus sholatnya benerin aja dulu. 1 minggu aja dulu benerin sholat ya. Buat teman-teman yang punya banyak masalah, yang lagi bingung, coba 1 minggu aja benerin sholat. Buat yang laki-laki, setiap mau azan 5 menit sebelum azan udah ke masjid sholat berjamaah tepat waktu. Jadi sholat berjamaah tepat waktu di awal waktu. Tapi untuk teman-teman yang bekerja, yang nggak mungkin sholat berjamaah, kalau lagi kerja di kantor atau dimanapun, ya jangan dipaksain ya. Kalau yang laki-laki, usahakan minimal banget bisa sholat tepat waktu ya. Kalau emang nggak bisa berjamaah karena pekerjaan yang benar-benar nggak bisa kita sholat berjamaah, sholatnya tepat waktu dulu. Kemudian yang kedua, untuk perempuan, usahakan bisa sholat tepat waktu. Kalau kita kan perempuan lebih baik di rumah ya teman-teman. Tapi kalau memang di rumah ada keluarga kita, bisa sholat berjamaah itu lebih baik. Atau di kantor bisa sholat berjamaah dengan teman-teman kantor, memang di kantornya membolehkan untuk sholat gitu kan tepat waktu. Alhamdulillah, ayo sholat berjamaah tepat waktu.
Tapi kalau enggak, minimal bisa sholat tepat waktu. Jadi sholatnya jangan ditunda-tunda, nggak mau kan pertolongan Allahnya ditunda-tunda. Kita kan suka aneh ya, pertolongan maunya cepet, sekali baca sholawat langsung ditolong. Tapi kalau disuruh sholat, entar ya Allah mau makan dulu, entar ya Allah tanggung lagi kerja, entar ya Allah tanggung ada pembeli, gitu loh teman-teman. Jadi benerin dulu sholat kita, ya. 1 minggu aja benerin dulu sholat kita. Rasain deh bedanya ketika sholat kita udah bener. Kemudian yang kedua, baru deh kita sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat itu nggak ada patokan harus berapa ya teman-teman. Tapi kalau aku pribadi menyarankan kepada teman-teman minimal 1000 sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau boleh juga nggak pakai Sayyidina. Kadang aku nggak pakai Sayyidina. Kalau lagi pengen cepat aku nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman. Nah itu 1000 ya teman-teman. Teman-teman boleh dicicil setiap habis sholat 200. Atau cari waktu yang teman-teman bisa sholat, bisa sholawatan lama 20-30 menit setelah sholat. Itu kapan? Apakah habis subuh, atau saat tahajud, atau saat sholat isya, terserah teman-teman. Cari waktu yang kira-kira teman-teman bisa duduk lama setelah sholat. Baca langsung 1000. Dan memang hasilnya beda ya teman-teman. Ketika kita baca langsung 1 kali duduk dengan kita cicil itu beda. Karena kan usahanya juga beda. Usaha menentukan hasil. Ya, jadi kita beda kan. Kalau langsung 1000 kan ada ngantuknya, ada capeknya, ada lelahnya, ya kan, beda sama kita cicil. Tapi keduanya sama-sama baik. Kalau memang bisa langsung, usahakan langsung sekali duduk. Kalau nggak bisa, dicicil. Ya. Dan lebih baik istiqomah ya. Daripada kita bisa langsung sekali duduk, tapi hari ini baca 1000, besok seminggu nggak baca lagi. Itu salah. Lebih baik kita cicil. Setiap habis sholat 200, tapi istiqomah. Terus menerus, setiap hari bersholawat ya. Kemudian baca sholawat Jibril minimal 4000, minimal 4444 atau 5000, terserah teman-teman ya. Baca deh teman-teman. Kalau sholawat Jibril 1 kali duduk itu 1000 sholawat itu sekitar 20 menit, 20 sampai 30 menit. Tapi kalau sudah terbiasa bisa tuh 15 menitan ya. Sedikit banget kok teman-teman. Cari waktu yang bisa teman-teman baca sekali duduk. Atau teman-teman bisa cicil setiap habis sholat berapa. Pokoknya diatur-atur semampunya teman-teman aja. Tapi yang penting ada sholawat nabinya minimal 1000 kali. Boleh dicicil, boleh langsung. Kemudian ada sholawat Jibrilnya minimal ya. Kalau nggak bisa 4000 ya minim-minim ada 1000-2000 sholawat lah. Jadi kita bisa baca 2000 sholawat setiap hari, sholawat nabi dan sholawat Jibril. Itu yang minim banget. Kemudian kalau hafal sholawat munjiat, tambahin sholawat munjiat. Gak usah banyak-banyak, 11 kali aja setiap habis sholat, dicicil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu bunyi dari sholawat munjiat. Untuk teman-teman yang gak hafal, boleh bacanya sambil baca teks. Dulu aku gitu, 3 hari berturut-turut baca teks, alhamdulillah hafal dengan sendirinya tanpa perlu ngapalin ya teman-teman. Nah setelah kita baca sholawat, kita harus yakin Allah pasti nolongin kita. Kemudian setelah yakin, kita harus ikhlas bacanya. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kita nggak nungguin kapan Allah nolong. Nggak usah ditungguin teman-teman. Cukup yakin dan jangan ditungguin. Ya. Kemudian sholawatnya benerin niatnya. Jangan kejar solusi. Jangan kejar hasil, tapi kejarlah ridho Allah. Kejarlah ampunan Allah. Kejarlah cintanya Allah. Kenapa kita punya masalah? Karena kita punya dosa. Kenapa kita dikasih banyak masalah? Karena dosa kita banyak.
ya teman-teman. Maka itu kejarlah ampunan Allah. Kalau kita udah dapat ampunan Allah, udah dapat ridhonya Allah, apapun yang jadi keinginan kita, insya Allah qabul. Kemudian kenapa sih gitu? Ada yang udah baca sholawat banyak, tapi masalahnya makin banyak. Pertama tadi yang aku bilang sholatnya udah bener belum? Kalau emang sholatnya udah bener, kok masih tetap banyak masalah padahal sholawatnya udah banyak. Gini teman-teman, Allah ngasih kita pertolongan itu beda-beda. Ada yang kita baca sholawat langsung ditolong, ada yang kita baca sholawat kita diuji dulu, diuji kesabaran kita. Kita sabar nggak sih? Diuji keimanan kita sampai di mana dia mau sholawat dan terus mendekat kepadaku. Aku belum kasih nih yang dia mau, aku cuman kasih ujian demi ujian. Dia masih sabar nggak? Gitu loh teman-teman. Ya, nah kita tuh benar-benar harus sabar teman-teman. Allah menguji kita, karena Allah memberikan sesuatu kepada kita beda-beda. Ada yang langsung dikasih, ada yang enggak. Dan ketika kita dikasih ujian dulu, nggak apa-apa. Allah lagi ngapus dosa kita. Ketika kita baca sholawat udah banyak, tapi masalah berdatangan, ya makin banyak masalah. Allah lagi ngapus dosa kita. Bilang sama Allah, ya Allah, aku udah sholawat, aku udah sholat dengan sebaik mungkin mendekat kepadamu. Kalau memang masalah ini, kalau memang ujian ini yang kau berikan kepada hamba, rasa sedih, rasa kecewa, rasa kesal, rasa marah, yang kau berikan kepada hamba, sekarang jika memang kau ridho dengan semua ini, ya Allah, kuatkan hamba, kuatkan iman hamba, hamba ikhlas. Itu teman-teman, itu yang harus kita lakuin. Karena nih teman-teman ya, ketusuk duri aja kalau kita sabar, itu kita dapat ampunan dari Allah. Cuma ketusuk duri loh teman-teman. Apalagi kalau kita nangis karena dijahatin orang, apalagi karena kalau kita dikasih penyakit, dikasih ujian, dikasih segala macam. Betapa besar ampunan dari Allah, betapa banyak pahala yang Allah kasih kalau kita sabar. Ya, dan nanti setelah semua itu terlewati, siap-siap deh teman-teman. Jawaban dari Allah tuh indah banget, pertolongan dari Allah tuh indah banget. Teman-teman pasti udah pernah nonton video aku, yang belum nonton bisa di scroll ya ke bawah. Aku pernah bersolawat, udah sholat udah dibenerin, sholawat udah dibenerin, semua dari 10 dosa udah dibenerin, kok begini gitu. Nah itu tadi Allah nggak langsung kasih jawaban ke aku, tapi Allah uji dulu. Dan setelah ujian itu datang, sabar terus dijalanin, masya Allah, indah banget teman-teman. Benerin sholat, perbanyak sholawat, yakin sama Allah, ikhlas, benerin niat, sabar, pasrah. Ketika kita sudah pasrah, kita akan menemukan jawaban. Terserah Allah deh mau ngasih jawabannya kapan. Ada kan yang curhat sama aku, Mbak, ini udah besok harus bayar 10 juta, dari mana uangnya? Serahin sama Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Kalau kita belum pasrah ya kan seperti itu. Gimana Mbak? Panik. Tapi kalau kita udah pasrah, ya terserah deh. Mau di babak belur deh sekalian gitu. Serahin semuanya sama Allah. Tapi kalau kita udah nyerahin semuanya sama Allah, insya Allah kita nggak akan babak belur teman-teman. Ya. Dan terakhir, benerin juga sikap kita. Ya. Kalau kita yang biasanya suka kesel sama orang tua, suka dikit-dikit bawaannya kesel sama orang lain, benerin. Terus kita yang biasanya suka ngomongin orang, suka dikit-dikit menilai orang lain, benerin. Itu juga jadi pengingat buat aku yang teman-teman. Kadang-kadang kita namanya manusia, udah bener-bener nahan mulut, ada aja yang kita omongin ya teman-teman. Apalagi kalau udah deket, udah ngumpul sama teman-teman deket kita gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman yang lagi galau kenapa belum dijawab sama Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.